Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di kitab Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali padamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Baik pengalaman kita sendiri maupun pengalaman orang lain, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang mau belajar dari pengalaman. Seringkali kita justru mengulangi kesalahan yang sama, atau bahkan mengabaikan peringatan yang sudah jelas di depan mata. Hal yang sama juga pernah terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di dalam kitab Zakaria. Mereka memiliki sejarah panjang, pengalaman pahit tentang kegagalan, tentang hukuman, bahkan sampai pada pembuangan. Semua itu seharusnya menjadi pelajaran berharga. Namun Tuhan melihat bahwa ada kecenderungan mereka untuk jatuh dalam pola yang sama. Karena itu, melalui Nabi Zakaria, Tuhan kembali mengingatkan mereka, "Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu." Ayat ini menunjukkan bahwa pengalaman sekeras apapun tidak akan berarti jika tidak membawa kita kepada pertobatan dan perubahan hidup. Sebaliknya, ketika kita mau belajar dan kembali kepada Tuhan, disitulah pemulihan dimulai. Untuk itu, mari kita melihat bagaimana seharusnya kita menyikapi pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengalaman seharusnya membawa kita kepada kesadaran. Bangsa Israel memiliki pengalaman pahit di masa lalu, hukuman, kehancuran, dan pembuangan. Semua itu seharusnya menyadarkan mereka bahwa menjauh dari Tuhan membawa akibat yang sangat serius. Dalam hidup kita pun demikian. Kegagalan, kesalahan, dan masa sulit seringkali adalah cara Tuhan mengingatkan kita. Pertanyaannya, di momen itu, apakah kita benar-benar belajar atau hanya sekedar mengalami? Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan memberi kesempatan untuk kembali. Melalui Nabi Zakaria, Tuhan tidak langsung menghukum, tetapi justru mengundang, "Kembalilah kepadaku." Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih dan panjang sabar. Dia tidak menutup pintu bagi orang yang ingin berubah. Dalam kehidupan kita, seberapapun jauh kita melangkah, Tuhan tetap membuka jalan untuk kembali. Yang berikutnya adalah, pertobatan adalah tanggung jawab pribadi. Ajakan kembalilah menunjukkan bahwa langkah pertama harus datang dari kita. Tuhan tidak memaksa, tetapi Tuhan itu menunggu respon. Artinya, perubahan hidup tidak terjadi secara otomatis. Dibutuhkan keputusan, kerendahan hati, dan tindakan nyata untuk berbalik kepada Tuhan. Ada janji pemulihan dari Tuhan. Maka aku akan kembali kepadamu. Ini adalah janji yang luar biasa. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita tidak disambut dengan penolakan, tetapi dengan pemulihan. Pemulihan itu bisa berupa hati yang dipulihkan, hubungan yang diperbaiki, hidup yang diarahkan kembali. Inilah yang menjadi renungan bagi kita, saudara. Jangan sampai kita memiliki banyak pengalaman, tetapi tidak pernah berubah. Pengalaman akan menjadi guru terbaik hanya jika kita mau belajar dan mengambil langkah yang benar. Saudara-saudara, pengalaman memang adalah guru terbaik. Namun pengalaman tidak akan mengubah apapun jika kita tidak belajar atau tidak mau belajar darinya.
Bangsa Israel telah mengalami begitu banyak hal dalam hidup mereka. Tetapi titik baliknya bukan terletak pada apa yang mereka alami, melainkan pada keputusan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan melalui kitab Zakaria 1 ayat 3 ini mengingatkan kita, kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada kita. Ini bukan sekedar ajakan, tetapi undangan penuh kasih. Tuhan tidak menuntut kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Dia hanya meminta kita untuk kembali. Mungkin hari ini ada bagian hidup kita yang mulai menjauh. Ada langkah-langkah yang kita tahu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan tunggu sampai semuanya hancur dulu baru belajar. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ambillah keputusan hari ini. Belajar dari pengalaman, merendahkan hati, dan kembali kepada Tuhan. Karena di saat kita melangkah kembali, Tuhan sudah lebih dahulu menunggu untuk memulihkan kita. Dan disitulah kehidupan yang baru dimulai. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak dan Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.